Ketika ladang-ladang subur Amerika tiba-tiba terbakar dari dalam tanah dan langit menolak menurunkan hujan, dunia mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya bencana alam biasa atau jawaban atas kesombongan seorang pemimpin yang terang-terangan meremehkan kuasa Tuhan? Dan jika benar Tuhan sedang murka, apalagi yang akan Dia hancurkan selanjutnya? Hari itu, langit di atas Iowa tampak cerah. Awan tipis menggantung seolah hanya sebagai hiasan, dan angin sepoi mengalir pelan menyapu ladang, jagung yang luas seperti lautan hijau. Di dalam gedung luas berbentuk kubah kaca di tengah kota Des Moines, ratusan orang mengenakan setelan jas rapi, berdiri, dan bersorak sambil mengangkat ponsel untuk mengabadikan momen. Donald J. Trump, mantan Presiden Amerika Serikat, naik ke atas panggung dengan gaya khasnya. Kancing jasnya terbuka, dasinya panjang menjuntai ke bawah perut, dan senyumnya penuh percaya diri, bahkan sedikit congkak. Para petani, pengusaha agrikultur dan politisi lokal bersatu di acara prestisius tahunan. National Agriculture Economic Forum, sebuah perhelatan akbar yang biasa menjadi panggung bagi tokoh penting menyampaikan arah industri pertanian negara. Terima kasih semuanya, ujar Trump. Suaranya menggema melalui pengeras suara. Saya senang bisa berada di sini. Di tengah para pekerja sejati, para pahlawan yang membuat Amerika tetap besar. Tepuk tangan kembali menggema, sebagian berdiri memberi penghormatan. Pria itu mengangguk beberapa kali, lalu mencondongkan tubuh ke mikrofon dengan wajah serius. Kamera-kamera dari jaringan televisi besar menyorot tajam. Kita sudah melalui masa-masa sulit. Tapi tahukah kalian siapa yang membawa kita keluar dari itu semua? Bukan Tuhan, bukan hujan dari langit, tapi kita. Ruangan sempat hening sejenak. Beberapa wajah tampak terkejut, namun sebagian lainnya, yang memang pengagum loyal sang mantan presiden, bersorak dan tertawa. Kita yang bekerja keras, kita yang menggali, menanam, membajak, kita yang menulis kebijakan dan mendorong ekspor. Tuhan tidak menurunkan traktor atau subsidi, serunya lagi. Kali ini lebih keras. Tertawa renyah mengikuti kata-katanya. Di barisan belakang, seorang pria tua berambut putih menunduk pelan. Bibirnya komat kamit, seperti berdoa. Ia tidak tertawa. Trump melanjutkan, berbicara tentang swasembada pangan, ekspansi pasar luar negeri, dan bagaimana peternakan Amerika akan menjadi yang terbesar dalam sejarah dunia, karena kepemimpinan yang menurutnya tak mengenal rasa takut dan lemah. Setelah lebih dari 40 menit pidato, ia menutup dengan kalimat, selama kita percaya pada kekuatan sendiri, bukan pada cerita dari 2000 tahun lalu, maka tidak ada yang bisa menghentikan kita. Pidatonya segera menjadi berita nasional. Klip pendek dari kalimat kontroversialnya menyebar cepat di media sosial. CNN menayangkan segmen Breaking News, menyebutnya, pernyataan arogan yang meremehkan keyakinan mayoritas warga Amerika. Fox News menyikapinya lebih lunak. Trump kembali tegas, percaya pada diri sendiri. Namun di luar debat para jurnalis, di ruang-ruang sunyi gereja, di rumah-rumah tua milik petani konservatif, dan di antara bibir-bibir yang bergumam lirih sebelum tidur, ada kegelisahan yang tumbuh. Mereka tahu, ucapan manusia bisa menciptakan getaran, tapi ucapan yang menantang langit bisa mendatangkan gempa. 3 hari kemudian, badai petir yang tidak biasa menyapu Kansas dan bagian selatan Nebraska. Langit menghitam cepat, petir menyambar tanpa henti. Dalam waktu 4 jam, 3 peternakan besar hancur total. Sapi-sapi terbakar hidup-hidup dalam kandang yang tidak sempat dibuka. Beberapa saksi mata mengaku melihat cahaya putih menyilaukan, disertai suara seperti gemuruh teriakan. Bukan guntur biasa. Aku bersumpah demi hidupku, aku dengar suara itu seperti, marah, kata Mike Henderson, seorang pekerja peternakan lokal saat diwawancara stasiun berita lokal KTVN. Bukan cuma badai, ini seperti ada sesuatu yang datang dari atas. Pihak otoritas cuaca menyatakan badai tersebut sebagai anomali meteorologis. Laporan dari National Weather Service menyebutkan bahwa pola petir tidak sesuai dengan data kelembaban dan tekanan udara biasa. Bahkan alat radar mereka sempat mati selama 30 menit di tengah badai. Kabar kehancuran itu sampai ke Washington.
Gedung Putih tidak memberikan komentar resmi, tetapi sejumlah analis mulai mengaitkan bencana itu dengan rangkaian pernyataan publik Trump. Di media sosial, tagar "Yes, God is watching" mulai trending Trump. Ia tetap tenang. Dalam sebuah wawancara dengan wartawan radio lokal 2 hari setelah badai, ia berkata sambil tertawa kecil, "Mereka bilang Tuhan marah karena saya. Kalau Tuhan bisa marah hanya karena saya menyuarakan kebenaran, maka itu Tuhan yang lemah." Seorang pendeta di Arkansas menggelengkan kepala saat mendengar kutipan itu dari radio mobilnya. Ia mematikan mesin dan duduk diam dalam keheningan. Dari ujung jendela terlihat ladang gandum mulai menguning terlalu dini, terbakar oleh panas yang belum musimnya. Keesokan harinya, kejadian lain terjadi. Sebuah fasilitas pemrosesan daging terbesar di Dakota Selatan terbakar. Tidak ditemukan bukti korsleting listrik atau sabotas. Api muncul tiba-tiba dari ruang pendingin bawah tanah, ruang yang seharusnya tidak memiliki sumber panas sama sekali. Semua orang mulai bertanya-tanya. Sebagian besar masih menyangkal, tapi sebagian lagi mulai berbisik. Mungkin ini bukan hanya cuaca. Di sebuah rumah kayu kecil di Texas, Elijah duduk sendirian di kursi goyangnya, membaca kitab yang sudah lusuh di tangan. Ia tidak menonton pidato Trump. Ia bahkan tidak punya televisi. Tapi malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di tengah padang luas dan langit terbelah menjadi 2. Dari celahnya, cahaya menyilaukan turun dan suara yang berat dan dalam berkata, "Dusta telah dinyatakan dari mulut yang diagungkan. Aku tidak tidur. Dan bumi ini bukan milik mereka. Aku akan menjawab." Elijah terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuh. Di luar jendela, langit masih tenang. Tapi dia tahu, ada sesuatu yang sedang terjadi. Dan ini baru permulaan. Pagi itu, langit tidak seperti biasanya. Di atas peternakan Wilkerson di Kansas bagian tengah, awan menggantung seperti beban yang belum tumpah, udara pengap, angin nyaris tak berhembus. Burung-burung yang biasa berterbangan di sekitar ladang seolah memilih bersembunyi di dalam hutan. John Wilkerson berdiri di dekat pagar kayu tua sambil memandangi sapi-sapi betinanya yang berjejer malas di tengah padang. Ia mengernyit. Beberapa dari mereka tidak menyentuh rumput. 2 ekor bahkan rebah di tanah seperti sedang kelelahan. Itu tidak biasa. "Mereka ngambek atau ada yang salah, Pak?" tanya putranya, Mason, sambil menyeret selang air ke kandang utama. "Aku nggak tahu," gumam John. Mereka kelihatan takut. Tak lama setelah itu, langit mengerut. Ya, bukan sekadar menggelap, tapi mengerut seperti wajah tua yang sedang marah. Awan menggulung dalam pusaran tak teratur. Angin mendadak bertiup kencang, membawa serta aroma besi terbakar. Dan sebelum siapapun sempat menutup pintu kandang, cahaya menyilaukan jatuh dari langit, petir. Bukan 1, bukan 2, tapi puluhan sambaran bertubi-tubi menghantam tanah lapang yang sebelumnya tampak damai. Jeritan sapi dan suara kayu patah berpadu menjadi simfoni horor. Traktor meledak. Atap gudang beterbangan. Dan satu persatu kandang mulai terbakar, meski hujan belum turun dan udara masih lembab. Dalam waktu 1 jam, seluruh peternakan lenyap. Tersisa hanya asap, tanah menghitam, dan rangka besi yang mencair. Petugas pemadam kebakaran yang datang tak bisa berbuat banyak. Mereka bahkan harus mundur karena panasnya yang aneh, tak biasa, seperti berasal dari dalam tanah, bukan dari api. Itu sendiri, keesokan harinya kejadian serupa terjadi di Nebraska, lalu Montana. Peternakan-peternakan besar yang tergabung dalam Konsorsium Agrikultur Nasional, yang dulu dibentuk pada masa kepemimpinan Trump, rata dengan tanah dalam waktu yang hampir bersamaan. Media menyebutnya serangan badai tak terduga. Namun, saat diteliti oleh tim dari National Weather Service, mereka menyadari satu hal yang membuat bulu kuduk merinding. Pola badai yang melanda peternakan itu membentuk sebuah garis diagonal dari timur laut ke barat daya. Garis yang nyaris sempurna, seolah digaris oleh tangan tak terlihat. Kami tidak menemukan penyebab teknis atas sambaran petir bertubi-tubi yang sangat terlokalisasi ini, ujar Dr. Nathan Kruger, Kepala Meteorologis Wilayah Great Plains, dalam konferensi pers di Lincoln. Biasanya badai menyebar acak.
Tapi ini seperti dipusatkan di titik tertentu. Dan titik itu selalu tepat di atas peternakan. Seseorang bertanya, apa mungkin ini sabotase? Kruger menatap wartawan itu, lalu menjawab pelan, kalau ini sabotase, maka pelakunya bukan manusia. Di media sosial, kecurigaan semakin liar. Ada yang menyebut ini konspirasi cuaca, ada yang menuduh negara asing. Namun di balik hiruk-pikuk itu, banyak pula yang mulai bertanya dalam hati, apakah ini hukuman? Seorang pendeta dari Missouri, Reverend Jonathan Price, mengunggah video pendek di YouTube berjudul Langit Sedang Bicara. Dalam video itu ia berkata, apakah kita lupa siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang membuat rumput tumbuh bagi ternak? Ketika lidah manusia mulai menantang langit, jangan heran bila tanah tidak lagi mengabdi padanya. Video itu ditonton jutaan kali dalam 2 hari. Kolom komentar penuh dengan kutipan ayat dan peringatan. Tapi ada pula ejekan dan kemarahan. Tak sedikit yang menuduh Price menunggangi bencana demi kepentingan agama. Sementara itu, Trump tetap aktif di platform sosial medianya, Truth Social. Ia menulis, jangan percaya narasi Tuhan marah, ini hanyalah badai. Kita sudah pulih dari hal lebih buruk. Peternakan akan bangkit lagi. Amerika tidak butuh dongeng. Unggahan itu dibagikan ratusan ribu kali. Para pendukungnya tetap setia. Mereka membuat tagar kebanggaan manusia lebih kuat dan mulai mencetak kaos dengan tulisan, Tuhan tidak membayar pajak, kita yang bangun negara ini. Namun fakta-fakta di lapangan tidak bisa disangkal. Sapi-sapi mati mendadak. Ternak unggas tidak bertelur. Rumput-rumput hijau menguning dalam semalam. Sistem irigasi otomatis rusak tanpa sebab. Beberapa petani bahkan bersumpah melihat bayangan besar di atas ladang mereka saat malam, yang bergerak tanpa suara, menutup bintang-bintang selama beberapa detik. Di sebuah pertemuan darurat para gubernur negara bagian penghasil pangan, kekhawatiran mulai meningkat. Tidak hanya soal kerugian ekonomi, tapi ketahanan pangan nasional. Dalam laporan resmi USDA yang dirilis seminggu setelah kejadian, tercatat lebih dari 25% fasilitas peternakan utama mengalami gangguan berat atau musnah total. Di bagian bawah laporan itu, ada catatan kecil yang membuat banyak pihak bingung. Fenomena ini belum memiliki korelasi dengan pola iklim reguler. Diperlukan penyelidikan lintas bidang. Indikasi ketidakwajaran masih terbuka. Sumber, USDA Disaster Monitoring Bulletin 2025. Sementara itu, jauh dari layar-layar rapat dan pidato-pidato formal, Elijah terbangun dari mimpinya yang kedua. Ia duduk di tempat tidurnya, napasnya berat. Dalam mimpinya, ia kembali berada di padang yang sama. Tapi kali ini, langit di atasnya seperti terbuka. Dari celahnya, sinar menyala merah. Dan terdengar suara. Apakah kamu pikir dunia ini dikuasai oleh lisan manusia? Mereka menamakan kekuatan itu milik mereka. Maka aku cabut satu persatu dari akar, agar mereka tahu siapa yang menumbuhkan. Elijah tidak tahu harus berbicara kepada siapa. Tapi ia tahu satu hal. Ini bukan bencana biasa. Ini bukan badai biasa. Ini adalah jawaban. Jawaban dari langit. Kepada seorang pria yang meremehkannya di hadapan bangsa. 15 mil di luar Wichita, Kansas, berdiri sebuah rumah kayu sederhana yang warnanya sudah memudar, nyaris menyatu, dengan tanah kering dan rerumputan yang terbakar matahari. Di sanalah tinggal seorang pria bernama Samuel Merrick, petani tua berusia lebih dari 70 tahun, dengan tangan keriput yang masih kuat menggenggam sabit, dan mata jernih yang melihat jauh melampaui ladang. Samuel bukan siapa-siapa dalam peta kekuasaan pertanian nasional. Ia tidak punya ratusan ekor ternak. Tidak punya koneksi dengan korporasi besar. Ladangnya hanya seluas 6 hektar. Cukup untuk ditanami jagung, gandum, dan sayur musiman. Tapi tanah itu ia warisi dari ayahnya, yang dulu ikut dalam Perang Dunia Kedua. Dan sejak kecil Samuel diajarkan satu hal oleh ibunya, jangan lupakan siapa yang membuat tanah ini hidup. Selama beberapa minggu terakhir,
Samuel memperhatikan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Angin berhenti bertiup. Tanah tidak mengeluarkan uap di pagi hari seperti biasa. Serangga hilang. Dan yang paling aneh, langit di atas rumahnya menjadi terlalu sunyi, seolah sedang menahan napas. Ia tak punya TV, tapi ia dengar dari radio tua miliknya tentang badai yang memusnahkan peternakan besar di sekitar Great Plains. Ia dengar tentang sapi yang mati tanpa sebab, traktor yang terbakar, dan ladang yang berubah menjadi debu. Dan ia tahu, ini bukan sekadar perubahan musim. Bukan pula krisis iklim seperti yang dibicarakan para politikus kota. Ini jauh lebih dalam, jauh lebih tinggi. Malam itu Samuel duduk di serambi rumah, memandangi langit yang mulai berubah warna. Cahaya merah samar menggantung di ufuk barat. Ia membuka Alkitab lusuhnya, membaca pelan ayat dari kitab Ayub. Siapakah yang memberi hujan di padang belantara dan embun di tanah tandus? Bukankah itu aku yang membuat bumi menumbuhkan makanan bagi manusia? Tiba-tiba angin datang, pelan, tapi membawa bau yang asing. Asap? Tidak, seperti besi yang disetrika. Dan dalam hitungan detik, bumi di sekeliling rumah Samuel mulai bergetar. Retakan kecil muncul di ladang gandumnya. Lampu rumahnya berkedip. Radio tua berbunyi sendiri, menjerit pelan seperti ada gangguan listrik dari sumber yang tak dikenal. Samuel bangkit. Ia tidak panik, tapi lututnya gemetar. Di kejauhan, cahaya besar seperti api turun dari langit. Bukan petir, tidak juga meteor. Itu seperti obor raksasa yang menyentuh tanah. Dan di tempat cahaya itu jatuh, suara sapi mengembik keras, tapi tidak seperti biasa. Kali ini seperti jeritan ketakutan. Keesokan harinya, Samuel berjalan ke arah ladang tetangganya yang berada 2 mil ke utara. Yang ia temukan membuat napasnya tercekat. Seluruh kandang hangus, tanahnya berlubang seperti habis disedot keluar. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda kebakaran biasa. Dan di tengah-tengah kawah yang terbentuk, berdiri tiang logam setinggi 2 meter yang tidak dikenali bentuknya. Ia tidak berani mendekat, tapi ia tahu ini bukan buatan manusia. Dalam pertemuan darurat komunitas petani kecil yang digelar 2 hari kemudian di gereja tua kota, puluhan orang hadir dengan wajah muram. Mereka bukan orang-orang kaya. Mereka tidak punya traktor otomatis atau asuransi pertanian besar. Tapi mereka punya keyakinan. Kita ini bukan siapa-siapa buat pemerintah, ujar seorang pria gemuk bernama Dale. Tapi kita masih bisa dengar suara bumi. Dan bumi ini sedang mengadu. Semua orang diam. Lalu seorang wanita paruh baya berdiri. Wajahnya pucat. Ia membawa ponsel butut dengan layar pecah dan memutar sebuah video yang membuat semua hadirin membeku. Dalam video itu, terlihat ladangnya yang dulunya hijau berubah menjadi kelabu. Tidak ada tanaman, tidak ada hewan, tapi di langit terlihat siluet seperti wajah. Hanya muncul 2 detik, lalu menghilang. Itu bukan ilusi, katanya dengan suara serak. Saya dan anak saya lihat itu dengan mata kepala sendiri. Dan sejak hari itu, ayam-ayam kami berhenti bertelur. Seseorang di ruangan menangis. Pendeta gereja berdiri dan berkata, ini bukan waktunya panik. Ini waktunya bertobat. Mungkin bukan kita yang mengucapkan kesombongan itu. Tapi jika kita diam, maka kita ikut menanggung. Di sisi lain negara, di ruang rapat megah di New York, Donald Trump sedang berbicara dengan tim kampanyenya. Meski tidak lagi menjabat presiden, ia merancang langkah politik besar untuk pemilu berikutnya. Ia ingin kembali, lebih besar, lebih kuat, dan ia tahu industri pertanian adalah kunci suara konservatif. Jangan takut dengan badai, katanya di hadapan para donatur. Itu hanya sensasi, media suka membesar-besarkan. Tuhan tidak membakar peternakan, persaingan bisnis yang melakukannya. Seseorang berbisik, tapi angka kerugian sudah miliaran dolar. Bahkan Exxon menarik dana mereka dari sektor agribisnis. Trump tertawa pendek. Bagus. Itu berarti kita punya ruang untuk investasi baru. Tuhan tidak menciptakan pasar, kita yang menciptakan ekonomi. Tidak seorang pun berani membantah.
Tapi salah satu penasihatnya, wanita muda bernama Rachel, menunduk. Ia ingat kampung halamannya di Idaho. Ladang paman dan bibinya ikut terbakar 2 minggu lalu. Dan ia masih mendengar suara paman menangis malam itu lewat telepon. Bukan karena rugi, tapi karena sapi-sapi peliharaan yang dia anggap seperti keluarga, mati mengenaskan. Rachel pulang ke apartemennya malam itu dengan kepala berat. Ia memandangi langit New York yang diterangi lampu-lampu kota. Tapi langit malam itu berbeda, terasa dalam, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Ia menggumam, apa yang sedang terjadi sebenarnya? Jawabannya tidak datang malam itu, tapi di ladang kecil Samuel Merrick, seekor burung pipit hinggap di batang gandum yang tersisa. Burung itu menatap langit, lalu terbang. Samuel memperhatikannya dengan hati tenang. Ia tidak takut, karena ia tahu, langit belum selesai bicara. Langit tidak lagi sekadar latar belakang biru yang melengkung di atas kepala. Ia kini menjadi sesuatu yang hidup, menjadi sesuatu yang diamati, ditafsirkan, dan, bagi sebagian orang, ditakuti. Sudah lebih dari 2 bulan sejak serangkaian kehancuran itu dimulai. Peternakan demi peternakan jatuh seperti domino yang ditepuk dengan tangan tak kasat mata. Di peta satelit milik Lembaga Cuaca Nasional, para peneliti menyaksikan garis api itu bergerak perlahan namun pasti. Dari Midwest menuju selatan. Dari padang ke dataran rendah, bukan acak. Bukan kebetulan CNN memberitakan bahwa lebih dari 120 fasilitas ternak dan pertanian skala besar dilaporkan mengalami kerusakan ekstrem oleh faktor cuaca tidak dikenal. The Guardian menyebutnya sebagai intervensi alam yang belum terdefinisi, sedangkan sebuah media alternatif sayap kanan menyebutnya sebagai agenda sabotase oleh kelompok terorganisir spiritual fanatik. Namun tak ada satupun penjelasan yang mampu menjawab pertanyaan utama. Mengapa hanya fasilitas agrikultur skala besar yang menjadi target? Mengapa hanya wilayah yang menjadi bagian dari program insentif pertanian Trump era 2020 yang hancur? Di sebuah sesi wawancara terbuka yang digelar oleh Komite Pertanian Nasional, seorang senator bertanya langsung pada ahli geofisika dari MIT, Dr. Evelyn Ross. Apakah ini bisa dijelaskan secara ilmiah? Atau kita harus mulai menoleh ke langit? Dr. Ross terdiam. Ia menatap dokumen-dokumen di depannya, lalu menjawab pelan. Kami telah mengamati pola energi elektromagnetik yang tak biasa. Tidak berasal dari inti bumi, tidak juga dari satelit luar. Polanya seperti menyasar dengan intensi. Intensi? Ya, seperti memiliki tujuan. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Kamera yang merekam tak bergerak. Dan seluruh rakyat yang menonton siaran langsung itu mulai berpikir hal yang sama. Bahwa mungkin memang ada maksud di balik api yang membakar negeri mereka. Dan jika itu benar, maka maksud itu bukan berasal dari manusia. Sementara itu, Trump tidak menghentikan retorikanya. Dalam kampanye terbuka di Texas, ia berdiri di atas panggung dengan latar belakang bendera raksasa dan pengeras suara yang memekakkan telinga. Ribuan pendukungnya hadir. Banyak di antaranya mengenakan topi merah dan kaos bertuliskan "Only God can fire me." Bencana hanyalah ujian, teriak Trump. Dan kita tidak perlu tunduk pada ketakutan yang dibuat-buat oleh kaum agamawan, pesimis. Tuhan tidak mematikan peternakan, buruh malas dan sistem yang payah yang melakukannya. Tepuk tangan menggema, Tuhan tidak menurunkan petir untuk mengatur industri. Itu cuaca. Hujan adalah bagian dari bisnis. Jangan bawa-bawa iman ke ladang kita. Ini Amerika, bukan zaman nabi-nabi gurun. Beberapa orang tertawa, namun tak sedikit pula yang menunduk diam. Di antara mereka, seorang petani bernama Howard Smith dari Oklahoma merasa sesak. Ia kehilangan 25 ekor sapi hanya seminggu sebelumnya. Tidak ada luka, tidak ada penyakit. Hanya mati, diam, membatu. Seolah jiwanya dicabut oleh sesuatu yang tak tampak. Howard pulang dari kampanye itu malam hari dan berkata kepada istrinya, dia tidak mengerti. Dia bicara tentang badai, seolah itu angka statistik. Tapi aku melihat langit berubah dengan mataku sendiri. Sementara itu, di tempat lain, Rachel, penasihat muda yang kini mulai mempertanyakan segalanya, memutuskan untuk meninggalkan New York dan pergi ke kampung halamannya di Idaho. Ia tak bisa menahan dorongan yang tumbuh di dadanya, mencari jawaban, bukan di pusat kekuasaan, tapi di akar tanah.
Sesampainya di rumah tua pamannya, ia mendapati ladang kosong. Bukan karena gagal panen, tapi karena tak ada lagi yang berani menanam. Seolah tanahnya menolak menerima benih. Ayam-ayam hanya berputar-putar. Sapi terakhir mereka berdiri mematung selama 2 hari sebelum akhirnya mati berdiri. Rachel duduk bersama pamannya di serambi. Lelaki itu berkata dengan suara lemah, "Dulu kami pikir Tuhan bicara lewat berkat, tapi kini ia bicara lewat kehilangan." Malam itu, Rachel bermimpi. Ia melihat padang luas, dan di tengahnya berdiri sosok tinggi berselimut api. Tidak bisa dikenali wajahnya, tapi dari tubuhnya memancar cahaya dan panas yang membuat rumput terbakar hanya dengan kedekatannya. Sosok itu berkata tanpa suara, tapi Rachel mendengarnya dalam pikirannya. "Kamu mengingkariku dengan membangun istana di atas tanah suci. Kamu mendirikan menara dari ego dan memberi makan ternakmu dengan kesombongan. Maka aku padamkan nyalanya, agar kamu tahu siapa yang meniupkan api pertama." Ia terbangun dengan peluh dingin dan rasa seperti baru saja dibangunkan dari tidur ribuan tahun. Ia tahu, ia harus bertindak. Tapi ia belum tahu caranya. Di sisi lain negeri, Samuel Merrick kembali ke ladangnya pagi itu dan menemukan sesuatu yang ganjil. Di tengah ladang yang ia tanami ulang seminggu lalu, yang selama ini tak menunjukkan tanda kehidupan, muncul sebatang tanaman kecil berwarna hijau terang, lebih cerah dari biasanya. Ia mendekat, berlutut, dan menyentuh daunnya. Tidak layu, tidak kering. Tanaman itu hidup. "Terima kasih," bisiknya tanpa sadar. Ia merasa, entah bagaimana, langit belum sepenuhnya memutuskan harapan. Masih ada secercah kesempatan, tapi hanya jika mereka berhenti sombong. Hanya jika mereka kembali mendengar suara Tuhan yang dikebiri oleh keramaian manusia. Namun malam itu, cahaya kembali turun dari langit. Kali ini bukan 1, bukan 2. 8 titik menyala di 8 negara bagian berbeda, secara bersamaan. Tidak ada badai, tidak ada petir. Tapi 8 peternakan besar terbakar habis dalam waktu kurang dari 2 menit. 8 dot angka yang dalam banyak kitab kuno dianggap sebagai simbol permulaan baru, atau kehancuran siklus lama. Media terpecah. Sebagian menyebutnya simbolisasi ilahi, sebagian lainnya menyebutnya aksi sabotase berskala besar dengan teknologi tinggi. Namun di forum-forum kecil, di ruang doa malam hari, di gereja tua dan surau sunyi, semakin banyak orang yang mulai mengakui satu hal. Ini bukan hanya bencana, ini adalah peringatan, dan api yang turun bukan untuk membakar ternak, tapi untuk membakar kesombongan yang dibangun dengan nama kuasa dunia. Hujan turun malam itu di sebuah desa kecil bernama Pinnydale, terletak di wilayah perbatasan Wyoming dan Utah. Tapi ini bukan hujan biasa. Airnya pekat, nyaris seperti lumpur yang turun dari langit. Aroma logam memenuhi udara. Tetesannya tidak menyegarkan tanah, justru membuat rerumputan menghitam dalam waktu kurang dari 10 menit. Anjing-anjing melolong, anak-anak menangis. Dan para petani yang sebelumnya berharap pada langit, kini hanya bisa menatap kosong ke atap rumah mereka yang berderak pelan seperti kelelahan menahan kemurkaan yang datang dari atas. Sementara itu, jauh dari desa itu, Trump berada di dalam ruang konferensi di Trump Tower, New York. Ia sedang merekam video kampanye terbaru yang akan ditayangkan dalam format siaran langsung di semua platform sosial media besar. Ia mengenakan jas hitam dengan dasi merah cerah, rambutnya tersisir sempurna, dan senyumnya seperti biasa, penuh percaya diri. Di balik layar, Rachel menatap ke arah monitor. Wajahnya tegang. Ia sudah mencoba mengingatkan tim bahwa mungkin sudah saatnya Trump berhenti menyebut fenomena ini sebagai omong kosong spiritual. Tapi peringatan itu tidak didengar. Bahkan saat 8 peternakan hancur serentak malam, dan sebelumnya Trump hanya tertawa sambil berkata, 8, hanya angka sial bagi yang percaya takhayul. Saya percaya pada bisnis, bukan nasib. Rachel tahu, keangkuhan itu bukan sekadar karakter politik. Itu sudah menjadi identitas. Namun semakin banyak ia menyaksikan kehancuran di luar sana,
Semakin sering ia terjaga di malam hari dengan mimpi-mimpi yang sama tentang padang kering, hewan membatu, dan suara gaib yang menggema dari langit, semakin ia menyadari bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Trump mulai berbicara. Kata demi kata, seperti biasa, terdengar tegas namun kosong dari kerendahan hati. Rakyat Amerika, jangan tertipu oleh omong kosong apokaliptik. Tuhan tidak mengatur harga jagung. Tuhan tidak menyalahkan peternakan. Kita sedang disabotase oleh ketakutan, oleh media, dan oleh mereka yang ingin kita tunduk pada aturan langit. Seketika, monitor mati, lampu ruangan berkedip, ada getaran halus dari lantai paling atas gedung, semua orang saling pandang, seseorang. "Sentuh kabel?" tanya Trump, masih bersikap seolah tak terjadi apa-apa. "Restart saja siarannya. Aku ingin tayangan ulangnya sempurna." Namun di luar jendela, awan mendung yang tadinya perlahan menggelap kini berputar cepat. Seolah seluruh langit New York menjadi satu pusaran raksasa. Tidak ada angin, tapi tekanan udara meningkat. Rachel melihat keluar dan di kejauhan, petir menyambar lautan. Petir itu tidak menyebar. Ia turun lurus, seperti tombak. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, gedung-gedung di Manhattan kehilangan aliran listrik selama 5 jam penuh, tanpa sebab yang bisa dijelaskan oleh perusahaan listrik negara. Pusat data cadangan tidak aktif, dan siaran kampanye Trump tidak pernah ditayangkan, tidak tersimpan, tidak terekam, dan bagi beberapa orang, itu adalah jawaban dari langit, bahwa Tuhan sedang mematikan mikrofon keangkuhan. Di sisi lain negeri, Samuel Merrick duduk di meja makan dengan kitab sucinya terbuka. Ia membaca Mazmur pasal 18. Dari langit Tuhan mengguntur, yang maha tinggi memperdengarkan suaranya. Ia mengulurkan tangan dari tempat tinggi dan menarik aku dari air yang dalam. Ia menatap keluar. Tanaman yang kemarin tumbuh masih berdiri, tapi tidak bertambah, tidak mati, tidak hidup. Seperti menunggu, ia menyalakan radio. Hening, tidak ada siaran, ia mendongak ke langit. "Apa yang kau tunggu?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Tapi hatinya merasa Tuhan tidak sedang marah. Tuhan sedang menguji. Sementara itu di gereja kecil di Louisiana, seorang pendeta bernama Markus mulai menerima pengakuan dosa dari para petani yang selama bertahun-tahun menggantungkan hidup pada subsidi dan asuransi pertanian dari pemerintah. Salah. Seorang pria bernama Elijah menangis di depan altar, berlutut dan berkata, "Saya menanam bukan lagi untuk makan, tapi untuk laba. Saya berdoa bukan untuk panen, tapi untuk harga. Ampuni saya, Tuhan. Saya menaruh kepercayaan saya pada kampanye, bukan pada kasih-Mu." Pendeta Markus hanya bisa mengangguk. Ia tahu, kebangkitan iman tidak datang melalui khotbah, tapi melalui kehilangan. Rachel akhirnya memutuskan kembali ke tempat pamannya. Kali ini, bukan sebagai pengunjung, tapi sebagai pencari jawaban. Ia mulai menanam ulang satu baris jagung dengan tangannya sendiri. Setiap benih ditanam sambil berdoa pelan. Doa yang tidak panjang, hanya sepatah dua patah kata. "Tolong, izinkan tumbuh." Ia menangis diam-diam. Bukan karena takut, tapi karena baru sadar, begitu lama ia menaruh harap pada kebijakan, angka, dan pasar. Dan ia lupa bahwa benih pun tidak tumbuh tanpa izin dari langit. Di padang gersang Montana, seorang gadis kecil bernama Emily menulis di buku hariannya, "Tuhan, aku dengar sapi-sapi menangis di malam hari. Apakah kau juga mendengar mereka?" Beberapa hari kemudian, ladang tempat Samuel tinggal mulai menunjukkan perubahan. Tunas-tunas baru tumbuh, tidak banyak, tapi tumbuh, tidak layu, tidak terbakar. Dan angin mulai berhembus lagi, lembut. Seolah menyampaikan pesan bahwa meski murka telah turun, pengampunan masih tersedia. Bagi yang bersedia mendengarkan. Rachel membaca kembali catatan lamanya di laptop, dan ia menemukan kalimat yang pernah ia tulis saat awal bekerja untuk Trump. "Kekuatan ada di tangan yang menggenggam uang, bukan yang memanjatkan doa." Ia menghapusnya, lalu menulis ulang, "Kekuasaan tidak menciptakan kehidupan.
Tapi Tuhan bisa menghapus seluruh kekuasaan dalam satu hembusan angin. Trump, di sisi lain, masih belum berubah. Dalam wawancara eksklusif dengan media luar negeri, ia ditanya soal bencana-bencana misterius itu. Ia tertawa. Jika Tuhan ingin menghentikan saya, Dia sudah gagal sejak lama. Saya masih berdiri. Saya masih bicara. Saya masih kuat. Tapi di luar jendela tempat wawancara itu berlangsung, seekor burung elang terbang rendah, menukik ke arah bangunan, dan memekik tajam. Seolah menyampaikan satu hal, langit belum selesai bicara. Dan doa-doa yang tercecer itu, satu demi satu, sedang dikumpulkan kembali. Langit, bagi kebanyakan orang Amerika, dulunya hanyalah batas biru yang mengambang di atas kepala. Ia difoto saat cerah, dilupakan saat mendung, dan dibenci saat hujan turun merusak acara piknik atau festival pertanian. Namun kini, tidak ada satupun mata yang memandang langit dengan acuh. Setiap gerakan awan, setiap kilat samar, bahkan setiap burung yang menukik rendah membuat jantung berdegup lebih cepat. Hari itu, tanggal 15 bulan September, langit tidak hanya tak diam. Ia berteriak. Pagi dimulai seperti biasa di Kansas City. Jalanan ramai, toko roti membuka pintu lebih awal dan para petani mencoba menjalani rutinitas yang sudah mulai terasa sia-sia. Banyak dari mereka yang tak lagi menanam hanya datang ke lahan untuk memastikan bahwa tanah belum sepenuhnya mati. Mereka lebih seperti penjaga kuburan daripada penanam kehidupan. Namun pukul 8 pagi lewat 17 menit, suara aneh terdengar dari arah timur laut. Seperti ledakan, tapi tanpa getaran. Seperti raungan, tapi tak berasal dari bumi. Suara itu menggema selama lebih dari 2 menit penuh. Semua perangkat elektronik merekamnya, tapi tidak satu pun yang bisa mengidentifikasi sumbernya. Laporan awal menyebutnya sebagai anomali atmosferik. Namun rakyat menyebutnya sebagai suara langit. Dan mereka yang mendengarnya menangis. Sementara itu, Rachel sedang berada di ladang pamannya, mencoba menanam labu musim dingin. Ia berhenti saat suara itu datang, berdiri mematung, tangan menggenggam cangkul, mulut terbuka. Pamannya, seorang pria yang biasanya tenang dan nyaris tak pernah bicara soal spiritualitas, kini berlutut di tanah. Aku pernah dengar suara seperti ini dalam mimpi masa kecilku, bisiknya. Tapi kupikir itu hanya khayalan. Rachel menoleh pelan. Apa maksudnya? Itu suara yang kudengar ketika ibuku meninggal. Di hari ia menghembuskan napas terakhir, langit juga seperti itu. Tapi tak ada yang percaya padaku. Mereka bilang, aku delusi karena kehilangan. Rachel tidak tahu harus menjawab apa, tapi hatinya menjerit, seolah tubuhnya tahu bahwa suara tadi bukan dari dunia ini. Itu bukan ledakan, bukan angin, bukan fenomena ilmiah. Itu peringatan. Di ruang bawah tanah Gedung Putih, yang kini menjadi pusat kendali darurat untuk fenomena ini, para analis mencoba mencocokkan frekuensi suara itu dengan data dari ratusan sensor suara di seluruh dunia. Hasilnya mengejutkan. Gelombang suara yang terekam hanya cocok dengan satu jenis suara dalam basis data. Suara letusan gunung berapi bawah laut yang terjadi ribuan meter di dalam Samudra Pasifik. Tapi ini bukan letusan. Tidak ada tekanan. Tidak ada tanda. Hanya suara. Dan ketakutan. Trump, ketika diberi laporan tentang ini oleh penasihat keamanan nasional, hanya tertawa sinis. Ia sedang bersiap untuk berpidato dalam acara makan malam penggalangan dana, mengenakan setelan jas hitam mengilap dan sepatu kulit buaya. Di hadapan tim medianya ia berkata, katakan pada mereka suara itu hanya suara Biden kentut dari neraka. Semua tertawa, kecuali 2 orang. Rachel, yang kini sudah tidak berada di New York, namun masih terhubung dengan tim melalui email, dan seorang staf muda bernama Tyler yang diam-diam telah kehilangan keluarganya dalam kebakaran peternakan 2 minggu lalu. Tyler hanya menunduk, menyembunyikan air mata yang mengalir pelan. Saat malam tiba, langit menunjukkan wajah barunya. Di 8 negara bagian yang sebelumnya dilanda kehancuran, aurora muncul. Bukan aurora seperti di kutub.
Ini aurora yang bergerak seperti lidah api, berwarna ungu tua dan biru kehijauan, menari-nari di atas langit malam tanpa suara. Tak ada penjelasan. Lembaga antariksa NASA menyebut fenomena ini sebagai interferensi magnetik global tidak teridentifikasi. Namun bagi para pendeta, dukun, imam, dan orang-orang biasa yang berkumpul di gereja, masjid, dan tanah lapang malam itu, aurora, itu adalah tanda kehadiran. Dia melihat kita, kata seorang wanita tua di Arkansas sambil menangis. Dia marah. Sementara itu, Rachel mulai menulis ulang naskah pidato darurat. Ia sudah lelah menjadi penonton. Ia mengirim email langsung kepada 3 senator dan 1 gubernur yang dikenal, masih memiliki kepercayaan kepada nilai-nilai spiritual. Dalam surat itu ia menulis, "Jika ini bukan dari Tuhan, maka siapa yang sanggup memerintahkan tanah untuk menolak menumbuhkan tanaman? Jika ini bukan dari langit, maka siapa yang sanggup membunuh ratusan ribu hewan tanpa jejak? Kita tidak sedang diserang oleh teroris, bukan oleh senjata, tapi oleh peringatan yang tidak pernah kita dengar karena terlalu sibuk memuji pencapaian kita sendiri." Gubernur dari Kentucky menjawab cepat, "Saya akan beri Anda panggung, bukan di televisi, tapi di hadapan rakyat saya. Bawa pesan itu, kami siap mendengarkan." Rachel menyiapkan perjalanan. Namun belum sempat ia berangkat, berita besar datang. Trump memutuskan untuk mengadakan konferensi pers di luar Gedung Putih, pertama kalinya sejak bencana ini berlangsung. Ia menyebutnya sebagai acara pembuktian kekuatan. Di halaman rumput yang baru disemprot pupuk, dengan bendera besar melambai, Trump berdiri dengan senyum lebar. "Lihat sekeliling," serunya. "Apakah kalian melihat langit terbuka? Tidak. Apakah kalian melihat Tuhan menurunkan tangannya? Tidak. Karena tidak ada Tuhan yang sedang menghukum kita. Yang ada adalah pasar yang lemah, media pengecut, dan orang-orang yang kehilangan semangat Amerika." Saat ia berbicara, seekor burung gagak besar hinggap di mikrofon. Semua orang terdiam. Burung itu tidak bergerak, tidak takut, hanya menatap lurus ke arah mata Trump. Beberapa kamera mati secara misterius. Sinyal siaran terganggu. Dalam rekaman yang disiarkan ulang keesokan harinya, hanya satu hal yang terdengar dengan jelas. Desahan panjang, seolah langit sedang menghela napas. Dan tepat pukul 3 pagi hari berikutnya, kilat menyambar ladang gandum seluas 200 hektar di Iowa yang merupakan lahan hasil investasi pribadi dari perusahaan Trump Agritech. Tidak ada badai, tidak ada hujan, hanya satu kilat dan api. Rachel menyadari waktunya hampir habis. Langit tak lagi diam dan bumi mulai bicara. Subuh belum benar-benar menyingsing ketika suara alarm dari ponsel para petani di seluruh Midwest berdenting serentak. Aplikasi cuaca yang biasanya hanya memperingatkan soal angin topan atau suhu ekstrem, kini menampilkan peringatan baru. Anomali biotik, investigasi sedang berlangsung. Tidak ada detail tambahan. Hanya kalimat itu dan simbol segitiga merah dengan tanda seru di tengahnya. Di Kansas, Texas, Oklahoma, dan Dakota, para peternak terbangun bukan oleh sinar matahari, tapi oleh sunyi yang terlalu pekat. Sunyi yang seperti menyerap suara jangkrik, deru mesin, bahkan hembusan napas sendiri. Seperti bumi sedang menahan nafas, Samuel Merrick, yang ladangnya perlahan mulai tumbuh kembali, bangun dengan gelisah. Ia berjalan keluar rumah, menginjak tanah dengan kaki telanjang. Dingin. Bukan dingin karena cuaca, tapi dingin karena mati. Ia jongkok, mencubit tanah, dan merasakannya keras seperti semen yang belum mengeras sempurna. Ia mencoba mencangkul, tapi mata cangkul hanya memantul. "Tuhan, kenapa?" bisiknya. Di tempat lain, ladang jagung yang biasanya mengeluarkan aroma manis saat pagi hari kini tak beraroma apa-apa. Jagungnya tidak busuk, tidak kering, hanya kosong. Setiap tongkol terbuka, tidak berisi. Tidak satu pun. Rachel, yang malam, sebelumnya tiba di Kentucky untuk menyampaikan pesannya di hadapan gubernur dan para penduduk, menerima telepon dari temannya yang masih bekerja di Badan Pertanian Nasional. Suaranya panik. "Rach,
Kau harus dengar ini. Tanah menolak menumbuhkan apapun. Aku tidak bicara soal gagal panen. Aku bicara nihil. Nol. Kami menabur benih kemarin sore dan pagi ini tanahnya mengeras, menolak benih. Seolah bumi tidak mau makan. Rachel menutup telepon tanpa menjawab. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, ini bukan lagi fase kemarahan. Ini bentuk penolakan. Di hadapan penduduk Kentucky yang berkumpul di lapangan luas di luar gedung Dewan Kota, Rachel berdiri. Dengan suara gemetar namun jelas. Ia mengenakan pakaian sederhana, kemeja polos dan celana jeans lusuh, dan memegang catatan kecil berisi ayat-ayat serta puisi-puisi lama dari buku hariannya. Saya bukan pendeta, katanya. Saya bukan nabi. Saya hanya seseorang yang dulu percaya bahwa dunia bisa dikendalikan oleh rencana, oleh sistem, oleh kekuasaan, tapi sekarang saya percaya bahwa semua itu bisa direnggut dalam sekejap. Dan kita tinggal menatap tanah yang menolak menumbuhkan nafas. Henning, tidak. Ada satupun warga yang menyela, ia melanjutkan. Kita mungkin mengira bencana datang dalam bentuk bom atau senjata. Tapi bagaimana kalau bencana itu datang dalam bentuk penolakan dari tanah? Bagaimana kalau bumi yang diam sejak awal penciptaan akhirnya memutuskan untuk tidak lagi memberi kita kesempatan? Gubernur menunduk. Beberapa orang mulai menangis. Seorang ibu mengangkat bayinya tinggi-tinggi ke arah langit. Ya Allah, tolong beri anakku masa depan, katanya pelan. Sementara itu, di Washington DC, konferensi pers Trump ditunda secara mendadak. Sejumlah reporter melihat pergerakan tidak biasa di sekitar National Mall. Tumbuhan yang biasanya tumbuh liar di sela-sela trotoar kini layu serempak dalam waktu kurang dari 5 menit. Bahkan pohon-pohon ek tua mulai mengeluarkan getah dari batangnya seolah menangis. Trump, yang baru saja menyusun pidato baru bertajuk Bangkitkan Tanah, Bangkitkan Amerika, marah besar ketika diberitahu bahwa semua siaran langsung ditunda karena gangguan gelombang elektromagnetik. Omong kosong, hardiknya. Tanah tidak bisa marah, tanah tidak bisa berpikir, ini hanya tanah. Namun laporan terbaru yang dibacakan penasihat militernya membuatnya terdiam. 24 peternakan besar milik perusahaan konglomerat dalam satu malam dilaporkan kehilangan seluruh ternak. Tidak mati, tidak menghilang, tapi membatu, sapi, ayam, domba, babi, semuanya membatu. Bukan metafora, kulit mereka mengeras seperti keramik, mata membeku, tidak bisa diangkat, tidak bisa dipotong. Trump hanya menatap laporan itu lama, lalu bangkit dan berkata, hentikan semua siaran, tidak ada yang perlu tahu. Tapi sudah terlambat, media lokal telah menyebarkan foto-foto. Internet meledak, dan rakyat mulai bertanya, apa ini masih bisa disebut krisis? Atau ini hukuman? Rachel berdiri di puncak bukit kecil di Kentucky malam itu, memandang aurora yang masih menari lemah di langit. Ia mengingat kembali doa pertamanya sejak bencana ini terjadi. Bukan doa untuk keselamatan, bukan doa untuk panen, tapi doa untuk pengampunan. Ia berlutut, tangannya menggenggam tanah yang mulai retak-retak. Ia menangis tanpa suara. Tiba-tiba angin berhembus, bukan kencang, hanya cukup untuk menggetarkan rumput yang tersisa. Dan di sela-sela tanah yang retak itu satu tunas kecil menyembul. Sangat kecil, tapi nyata. Rachel menatapnya, lalu berbisik, masih ada harapan. Namun jauh di utara, di Montana, ladang terbesar yang dikuasai oleh Trump Agritech mengeluarkan suara retak yang memekakkan, seperti tulang patah. Seluruh dataran itu amblas perlahan, bukan karena gempa, tapi karena tanah menolak mengandung mereka, menolak menopang mereka, karena tanah akhirnya memilih. Tidak ada kota yang benar-benar tidur. Bahkan di tengah malam, selalu ada kehidupan, lampu yang menyala dari apartemen, suara kipas di balkon, deru mobil yang melintas jarang-jarang, atau suara tawa pelan dari orang-orang yang baru pulang kerja malam. Kota adalah denyut nadi, tak pernah benar-benar diam. Tapi malam itu, kota-kota Amerika, seperti dikubur hidup-hidup. New York, Chicago,
Dallas, Denver, Los Angeles, dan bahkan Las Vegas yang dikenal tak pernah mati cahaya, kini membeku dalam keheningan. Bukan mati listrik, bukan pula gangguan sistem, tapi seperti seluruh sirkuit, baik mesin maupun manusia, dipaksa berhenti. Semua jam berhenti di pukul 3:31 dini hari. Semuanya. Di rumah, di mobil, di tangan, di gedung pencakar, langit di stasiun kereta. Bahkan arloji digital yang terhubung satelit mengalami kesalahan fatal, tidak bisa di-reset, tidak bisa dihidupkan ulang. Rachel, yang saat itu masih di Kentucky, menerima telepon dari seorang reporter senior The New York Times. Suaranya gemetar, seperti sedang bicara dari dalam ruang tertutup. Rachel, kota ini diam. Bukan sunyi, tapi benar-benar tak bernyawa. Mobil berhenti mendadak, tak ada sinyal. Lift-lift di gedung-gedung mati, dan orang-orang tidak panik. Mereka hanya diam. Seperti mengerti bahwa inilah akhirnya. Rachel, apa yang bertanya? Ya tahu, fase ini telah datang. Fase ketika peringatan telah selesai dan penghakiman dimulai. Di Los Angeles, kamera CCTV di sebuah apartemen elit merekam seorang wanita muda yang sedang membuat kopi. Tiba-tiba, lampu padam. Bukan dengan kilatan seperti biasanya, melainkan meredup pelan seperti lilin kehabisan nyala. Ia berhenti bergerak, menatap ke arah jendela. Dan di luar, langit memerah seperti senja. Padahal waktu menunjukkan menjelang pagi. Wanita itu hanya berbisik, "Astagfirullah." Lalu kamera padam, Dok. Laporan dari berbagai media independen mulai bermunculan. Semuanya menyampaikan hal yang sama. Orang-orang yang sebelumnya bising, kini diam. Tidak panik, tidak berteriak, tidak melawan, hanya diam dan menunggu. Rachel merasa lehernya berat. Bukan karena penyakit, tapi karena beban kesadaran. Dunia yang selama ini dibanggakan, dibangun dengan pencapaian dan kecanggihan teknologi, kini seperti boneka tanpa roh. Ia menatap layar komputernya, semua notifikasi padam, internet aktif, tapi tak ada notifikasi. Tak ada email, tak ada unggahan, media sosial. Seolah dunia memilih untuk berhenti bicara. Di Gedung Putih, Trump duduk sendirian di ruang oval. Semua penasihatnya hilang, seolah angin menyapu mereka entah kemana. Ia menatap layar televisi yang hanya menampilkan satu gambar, pantulan dirinya sendiri. Ia bicara, bukan kepada siapa-siapa, "Kalian salah, kalian semua salah. Ini hanya ujian, ini tidak nyata. Tidak mungkin Tuhan membiarkan semua ini terjadi hanya karena aku. Karena aku..." Suara seraknya memantul. Tidak ada jawaban, tidak ada gema, hanya dia dan dirinya sendiri. Rachel menyalakan radio analog tua yang diwariskan ayahnya. Suaranya berderak, lalu tiba-tiba jernih. Suara laki-laki tua terdengar membaca ayat dari kitab Mazmur. Bumi bergoncang dan langit gemetar. Gunung-gunung meleleh seperti lilin di hadapan Tuhan semesta alam, lalu sunyi. Rachel terseduh, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia merasa seperti gadis kecil yang tersesat di dunia yang bukan lagi rumahnya. Tiba-tiba, seekor burung gereja kecil hinggap di jendela rumah penginapan tempat ia menginap. Tatapannya tajam. Bukan takut, tapi seperti sedang mengamati, menilai. Rachel membuka jendela perlahan. Burung itu tidak terbang, hanya menatap, lalu mengepakkan sayap sekali, dan menghilang ke langit yang memerah seperti luka terbuka. Pagi itu, kota-kota Amerika tak lagi bergerak. Tidak ada jam berbunyi, tidak ada suara mesin, tidak ada sinyal, hanya napas bumi yang terdengar berat. CNN, yang berusaha menyiarkan dari studio cadangan, hanya mampu menayangkan satu gambar. Kamera udara memperlihatkan jalan raya di Dallas yang kosong sepenuhnya. Bukan karena evakuasi, tapi karena kendaraan ditinggalkan begitu saja. Tidak ada tanda perampokan, tidak ada tanda kejar-kejaran, hanya ditinggalkan. Di tengah layar, reporter berkata pelan, "Kota-kota besar tidak mati. Mereka menyerah, mereka menutup mata, mereka memilih diam.
Rachel merasa gemetar saat membaca pesan dari seorang ilmuwan di Badan Observasi Atmosfer Nasional. Rachel, ada pola aneh di tekanan atmosfer. Setiap kali langit memerah, tekanan turun drastis, dan semua makhluk hidup di area itu diam. Saya tidak bisa menjelaskannya secara ilmiah. Kami menyebutnya momen pembekuan kehendak. Seperti Tuhan sedang menekan tombol jeda. Hari berganti malam, tapi tak ada perbedaan. Lampu tidak menyala, langit tidak berubah. Hanya satu kota yang tetap terang, Las Vegas. Tapi bukan karena listrik, melainkan karena seluruh hotel besar terbakar, tanpa ledakan, tanpa sebab, tapi api menjalar seperti menari dan menulis di langit. Sampai kapan kau akan bermain-main dengan amarahku? Rachel menerima kabar itu dari pesan terakhir temannya di Nevada sebelum jaringan padam. Dan malam itu, ia mengerti. Tuhan telah mengetuk pintu kota-kota ini satu persatu. Tapi kini, Tuhan tidak mengetuk lagi. Tuhan, masuk. Dan kota-kota besar Amerika tak bernyawa. Tak ada yang bisa membayangkan bahwa neraka bisa muncul tanpa api. Bahwa panas yang membakar tidak selalu datang dari bara, tapi dari rasa putus asa yang menyebar dalam udara, menyusup ke dalam pori-pori manusia, merobek harapan seperti lembaran kertas rapuh. Pagi itu, langit Amerika tidak lagi berwarna biru, bukan pula kelabu, tapi seperti campuran antara merah dan hitam, warna luka yang belum sembuh, atau bara yang nyaris padam namun masih menyala di dasar abu. Rachel berdiri di perbatasan antara Kentucky dan Tennessee, tempat di mana tanah mulai retak seperti kerak roti terbakar. Di sekelilingnya, pepohonan rebah seperti patah tulang, dan burung-burung beterbangan tak tentu arah sebelum jatuh satu persatu, mati di udara. Dia menatap jalan raya yang kosong. Jalan yang dulunya dipenuhi mobil, kini hanya diisi oleh debu. Bahkan bangkai mobil pun tidak terlihat. Seolah semuanya disapu bersih oleh tangan tak terlihat. Rachel membuka buku hariannya, tangan gemetar. Di sana, ia menuliskan kalimat terakhir sebelum semua ini mulai. Tuhan, jika Engkau murka, beri kami tanda. Tapi jika Engkau menghapus kami, beri kami pengampunan. Tapi hari itu, yang datang bukan pengampunan. Yang datang adalah penghukuman. Dari barat daya, laporan muncul tentang kobaran api yang tidak seperti biasa. Api itu tidak berasal dari hutan terbakar atau kabel listrik yang korsleting. Api itu muncul dari dalam tanah, dari ladang-ladang pertanian yang selama ini ditanami secara massal oleh korporasi raksasa, terutama milik jaringan Trump Agritech. Api itu membakar, tapi tidak menghanguskan rumput. Ia membakar langit. Asapnya tidak naik, tapi jatuh seperti kabut beracun yang menghitamkan oksigen. Salah satu peternakan terbesar di Texas, seluas 5.000 hektar, terlihat dari satelit menghitam secara serempak dalam waktu kurang dari 2 menit. Sebuah laporan internal dari NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, mencatat bahwa suhu tanah di area tersebut melonjak menjadi lebih dari 1.200 derajat Fahrenheit dalam rentang 30 detik. Tanpa gunung api, tanpa ledakan. Hanya kehendak Trump yang kini bersembunyi di dalam bunker pribadi yang konon berada 100 meter di bawah tanah Washington, tampak seperti bayangan dirinya sendiri. Rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat dan matanya kosong. Ia tak lagi berbicara dengan lantang. Ia hanya duduk, menatap monitor CCTV yang menayangkan kota-kota yang kini tak lagi berfungsi sebagai pusat peradaban. Seseorang dari tim keamanannya berkata pelan, "Sir, ini bukan pemberontakan, ini bukan sabotase, ini di luar nalar manusia." Trump menjawab lirih, "Aku hanya ingin memulihkan kebesaran negara ini. Tapi mengapa semua ini terjadi?" Tidak ada yang menjawab. Rachel mendapat pesan dari seorang ulama yang tinggal di Dearborn, Michigan, komunitas muslim terbesar di AS. Suara di ujung telepon sangat tenang, namun penuh keyakinan. "Rachel, aku tahu ini akan sulit diterima, tapi kami telah membaca, kami telah mengkaji.
Dalam Al-Quran, ketika seorang pemimpin mengangkat dirinya di atas kebenaran dan menantang kekuasaan Allah, maka bumi, langit, dan semua di antaranya akan menjadi saksi. Kau tidak sedang melihat kehancuran karena manusia. Kau sedang melihat bumi yang melaporkan kesaksiannya. Rachel mengangguk meski tidak ada yang melihat. Laporan dari Los Angeles menunjukkan fenomena yang lebih mengerikan. Jalan-jalan utama mengelupas seperti kulit terbakar. Sungai-sungai berubah menjadi lumpur hitam yang mengalir ke arah timur, bukan karena gravitasi, tapi karena tarikan yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa orang yang masih bertahan di gedung-gedung tinggi mengaku melihat bentuk-bentuk aneh di langit malam, seperti bayangan besar yang tidak bisa difoto, tidak bisa difilmkan, hanya bisa dilihat dan dirasakan. Bayangan yang membuat dada sesak dan mata menangis tanpa sebab. Rachel menulis di buku hariannya, "Hari ini aku melihat neraka, tapi bukan seperti di buku-buku, bukan kobaran api, bukan jeritan, tapi ketenangan yang mematikan. Seperti ketika seluruh dunia tahu bahwa ia salah dan tak bisa lagi memperbaiki apapun." Saat malam menjelang, sebuah pesan terakhir datang dari Markas Pusat Observasi Iklim Dunia di Jenewa. Mereka hanya menampilkan satu gambar, peta Amerika Serikat dari citra satelit. Bagian tengahnya menghitam, bukan karena malam, tapi karena tanah kehilangan pantulan cahaya. Seolah bumi menolak dikagumi, di pojok layar hanya ada satu kalimat. Ketika manusia mengaku Tuhan, maka bumi akan menuntut keadilan. Rachel melihat langit. Tak ada bintang, tak ada bulan. Hanya warna merah gelap, seperti darah yang mengering. Ia memeluk dirinya sendiri dan berdoa, bukan untuk keselamatan, tapi agar hatinya tidak mati sebelum tubuhnya. Karena hari itu, neraka tidak lagi berada di bawah tanah. Neraka telah naik ke permukaan. Kesunyian, sebuah kata yang selama ini dianggap biasa, tapi tidak kali ini. Kesunyian kali ini bukan kekosongan, ia bukan ketidakhadiran. Ia justru kehadiran mutlak. Tanpa suara, tanpa bentuk, tanpa kompromi, pagi itu Rachel terbangun tanpa suara alarm. Tak ada burung, tak ada angin, tak ada suara detak jam. Hanya detak jantungnya sendiri yang terasa asing, seperti berdenyut di dunia yang bukan lagi miliknya. Ia berjalan keluar rumah kecil tempat ia mengungsi. Dulu ini rumah nenek seorang teman. Kini, tempat itu seperti satu-satunya titik hidup di tengah hamparan tanah yang menyerupai bulan, retak, berdebu, tanpa warna. Rachel memejamkan mata, tak lagi berdoa untuk keselamatan, tapi hanya mengucap satu kalimat, "Kami mengaku salah." Di seluruh penjuru negeri, sisa-sisa manusia yang bertahan tidak lagi berbicara tentang politik, tentang pemilu, tentang ekonomi, atau bahkan tentang penyelamatan. Mereka hanya duduk, diam, seperti sedang menunggu giliran untuk diadili. Sebuah pesan terakhir keluar dari jaringan radio gelombang pendek, frekuensi yang hanya bisa ditangkap oleh radio-radio tua analog. Suaranya lirih, lelah, dan terdengar seperti milik seorang pria sepuh. "Kami di sini, di Appalachian Ridge. Masih ada 24 orang. Kami tidak tahu apakah dunia masih mendengar. Tapi kalau ada yang masih hidup di luar sana, ketahuilah, Tuhan bukan membenci kita. Tuhan hanya menjawab doa-doa yang kita buat sendiri." Lalu sunyi kembali. Rachel berjalan menyusuri ladang yang dulu dipenuhi jagung. Kini, tanahnya tak berbau. Tidak busuk, tidak pula subur. Hampa. Tanah itu seperti memilih berhenti memberikan hidup. Seperti seorang ibu yang lelah menyusui anaknya yang tak tahu berterima kasih. Trump, dalam laporan terakhir yang dibocorkan ke internet oleh seseorang di jaringan whistleblower internasional, ditemukan dalam kondisi diam, bukan koma, bukan mati. Hanya tidak berbicara, tidak bereaksi, menatap ke dinding seperti anak kecil yang dihukum tanpa mengerti apa yang salah. Dokumen medis dari tim bunker menyatakan tidak ada cedera otak, tidak ada gangguan fisik. Ia hanya tidak punya kehendak. Sebuah istilah baru masuk ke dalam catatan medis internasional. Willard Silence Syndrome. Diam sebagai bentuk kehancuran jiwa total.
Rachel menemukan satu Al-Quran kecil yang tergeletak di bangku kayu lapuk di dekat masjid kecil di Memphis. Masjid itu masih berdiri, meskipun seluruh kota di sekelilingnya telah runtuh, terbakar, atau terkubur. Ia membuka halaman yang ditandai dengan selembar daun maple kering. Di sana tertulis, "Dan apabila kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk taat. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan, hukuman kami, lalu kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya." Al-Isra 16. Rachel menutup buku itu perlahan, tidak menangis, tidak marah, hanya paham. Inilah akhir yang selama ini diminta oleh dunia, tanpa sadar. Bumi telah bicara, langit telah bersaksi, air telah berhenti mengalir karena jijik terhadap isi dunia. Hewan-hewan menolak berkembang biak, tanaman memilih tidak tumbuh. Semesta menolak untuk mendukung makhluk yang merasa lebih tinggi dari penciptanya, dan Tuhan tidak murka dengan histeria. Tuhan menjawab dengan kesunyian. Seiring senja terakhir datang, Rachel duduk di atas bukit yang menghadap ke kota kecil yang dulu ramai. Ia memandang langit yang perlahan cerah, bukan karena mentari, tapi karena kesadaran. Tidak ada meteor, tidak ada tsunami, tidak ada darah, hanya diam, dan dalam diam itu, manusia terakhir belajar arti tunduk, bukan karena takut, tapi karena terlambat.